Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini gua akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Bekasi. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan sadis di mana pelaku tega menghabisi nyawa satu keluarga. Dan yang lebih parahnya lagi, kedua anak korban yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban pembunuhan itu. Dan yang melatar belakangi pembunuhan tersebut adalah karena pelaku tersinggung tidak diizinkan untuk menginap di rumah korban. Menurut kalian apa sih yang membuat dia tersinggung hingga dia melakukan pembunuhan tersebut? Yuk mari kita simak videonya. Kisah ini berawal ketika pemilik kontrakan yang berada di daerah Bojongnangka, Bekasi yang bernama Donggalas Nenggolan merasa kewalahan membagi waktunya antara bekerja sebagai karyawan dan juga mengelola usaha kontrakan tersebut. Akhirnya dia memutuskan usaha kontrakan tersebut dikelola oleh adiknya yang bernama Diperum Nenggolan. Sejak dari situlah Diperum Nenggolan tinggal di salah satu kontrakan milik kakaknya. Di sanalah dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Maya Boru Ambarita dan kedua anaknya yang bernama Sarah Boru Nenggolan dan Arya Nenggolan. Pada awalnya semua berjalan dengan normal, namun seiring jalannya waktu, tepatnya di tahun 2011, ada sedikit kesalahpahaman antara Donggalas dengan Perum Nenggolan. Sehingga Perum Nenggolan memutuskan untuk keluar dan tidak lagi mengelola kontrakan tersebut. Mereka sekeluarga akhirnya menyewa kontrakan yang tidak jauh dari tempat kontrakan kakaknya. Untuk menghidupi keluarga, di Perum Nenggolan bekerja sebagai supir bis dan dia pun bekerja serabutan menjual lampu dan korek api. Sepeninggalan di Perum dan keluarga, awalnya kontrakan tersebut memiliki 17 pintu. Namun semakin hari usaha kontrakan tersebut semakin berkembang sehingga Donggalas Nenggolan melakukan renovasi kontrakan menjadi 28 pintu. Dan sejak itulah yang mengelola kontrakan tersebut dipercayakan kepada Haris Simamora. Entah kenapa tiba-tiba di tahun 2016 Donggalas Nenggolan memanggil dan meminta adiknya di Perum Nenggolan untuk kembali mengelola kontrakan tersebut. Mungkin Donggalas baru merasakan perbedaan pada saat dikelola oleh Haris Simamora dan di Perum Nenggolan, sehingga dia memilih adiknya untuk kembali mengelola kontrakan tersebut. Mendapatkan tawaran tersebut, di Perum Nenggolan pun langsung menyetujuinya, otomatis menggeser posisi Haris Simamora sebagai pengelola. Namun Haris pun menerima dengan lapang dada dan Haris keluar dari kontrakan tersebut. Pada saat di Perum Nenggolan dan keluarga sudah tinggal di salah satu kontrakan itu, dia meminta izin kepada kakaknya untuk membuka toko sembakau sebagai usahanya dan kakaknya pun mengizinkannya. Bukan hanya kontrakan saja yang laris, namun toko sembako milik di Perum pun laris dikarenakan toko itu menjual barang-barang lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain. Dan masyarakat setempat pun menilai sosok di Perum Nenggolan merupakan pribadi yang ramah, sopan, mudah bergaul, dan taat beragama. Sehingga banyak pelanggan yang merasa nyaman jika belanja di toko di Perum Nenggolan. Sementara untuk Haris Simamora, dia pun pindah ke daerah Cikarang dan bekerja sebagai buruh pabrik. Tanggal 14 November 2018 jam 03.30, salah satu penghuni kontrakan yang bernama Feby Lovarukiani melihat pintu gerbang kontrakan masih dalam posisi terbuka. Yang tidak biasa hal itu terjadi. Dikarenakan di Perum Nenggolan dinilai sebagai orang yang disiplin, ketika pukul 22.00 pintu gerbang kontrakan selalu sudah tertutup. Akhirnya Feby pun memutuskan untuk datang ke kontrakannya di Perum Nenggolan. Ketika Feby mengetuk pintu dan memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Feby menyangka jika di Perum Nenggolan dan keluarga masih tidur. Akhirnya Feby pun kembali ke kontrakannya dan melanjutkan tidur. Dan ketika jam 06.30 Feby keluar dari kontrakannya, dia makin merasa aneh. Pintu gerbang kontrakan tersebut masih dalam posisi terbuka. Sementara rumah kontrakan di Perum pun terlihat sangat sepi. Yang lebih anehnya lagi,
baru diketahui jika mobil Nissan X-Trail miliknya di Perum Nenggolan telah hilang. Semua berawal dari anjing milik di Perum Nenggolan, dan polisi pun menanyakan keluarga atau saudara di Perum Nenggolan yang sering datang ke kontrakan tersebut. Menurut saksi, yang sering datang dan berkunjung adalah Haris Simamora, dikarenakan Haris adalah saudara sepupu dari Maya Boru Ambarita yang merupakan istri di Perum Nenggolan. Sejak itulah polisi mulai memburu Haris Simamora. Namun polisi sempat kesulitan mencari keberadaan Haris. Polisi pun melacak mobil Nissan X-Trail miliknya di Perum Nenggolan dengan menyebarkan ciri dan plat nomor mobil Nissan X-Trail tersebut. Di dalam pencarian mobil itu, akhirnya guys berbuah manis. Polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan jika ciri dan plat nomor yang dirilis oleh pihak kepolisian berada di halaman sebuah rumah kontrakan. Penelpon itu mengatakan yang membawa mobil tersebut adalah Haris Simamora. Dan polisi pun langsung meluncur ke kontrakan di kawasan Cikarang. Dan benar saja mobil itu masih terparkir di halaman rumah kontrakan tersebut. Namun pada saat itu Haris tidak berada di dalamnya, dikarenakan Haris sedang hiking bersama dengan teman-temannya ke Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat. Pada awalnya penelpon itu menyangka jika Haris terlibat pada kasus pencurian, dan dia pun terkejut ketika polisi memberikan informasi bahwa Haris diduga pelaku pembunuhan satu keluarga. Dan ternyata guys, penelpon itu adalah pemilik rumah kontrakan itu. Dia pun merasa curiga ketika Haris datang dengan membawa mobil tersebut. Terlebih menemukan sebuah linggis.
Dalam kondisi tertidur itulah Haris Simamora memukulkan linggis ke kepala di Perum Nenggolan. Dan spontan istrinya pun terbangun. Melihat Maya Ambarita terbangun, Haris langsung memukulkan linggis ke kepala Maya Ambarita hingga terjatuh. Pada malam itu Haris sudah sangat gelap mata karena emosinya sudah sangat memuncak. Untuk memastikan mereka berdua tewas, Haris pun menusukkan bagian linggis yang tajam ke bagian leher keduanya sampai berkarat. Kalian, apakah Haris Simamora pantas divonis mati? Menurut gue pribadi dia sangat layak guys dijatuhi hukuman mati. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?